Kenapa kayak gitu? Emang bisa nambah performa? Nambah kok. Nggak percaya? Langsung kita review. Nah, yang bikin spesial ini tuh setup dari exhaust systemnya itu dia ada Valvetronic-nya. Jadi kelengkapannya itu yang pertama kita dapat downpipe dari Kansai, terus juga ada front pipe. Ini nanti nyambung ke bagian front yang ada Valvetronic-nya kayak gini. Nah, ini Valvetronic-nya. Terus nanti kita juga bakalan sambungin ke bagian side exit-nya nih. Side exit-nya kayak gini. Terus setelah itu dari yang frontnya, yang sambungan ini nih, yang nanti bakalan terus ke belakang. Jadi dia bakalan punya dua muffler, yang di samping sama yang di belakang kayak standarnya. Setelah dari front yang ada reson, kita sambung ke center pipe-nya yang kayak gini. Dan nanti yang terakhir kita bakalan pasangin tailpipe-nya juga, tentunya juga dari Kansai Exhaust. Jadi spesialnya yang ada Valvetronic-nya gini, kita bisa buat dua mode suara. Yang pertama kita bisa buat suara sporty, terus juga kita bisa bikin suaranya yang silent. Jadi ini cocok buat kalian yang nggak pingin suaranya itu terlalu ngebrong. Jadi di satu mobil dia bisa punya dua suara knalpot yang berbeda. Ditambah lagi ini juga bisa buat kalian yang pinginnya itu tampil nggak terlalu mencolok, tapi mobilnya kerasa beda. Terus pastinya juga secara performa dan tenaga juga bakalan beda nih. Dengan cuman ganti knalpot aja dari Kansai exhaust system yang kayak gini. Tapi ya kalian nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi ya. Terus nanti bakalan ngira kalau horsepowerku atau tenaga mobilku bakalan bisa meningkat drastis dengan cuman ganti knalpot aja. Ya tentunya enggak. Pasti ada beberapa part-part pendukung lain di area internal mesin yang wajib kalian ganti juga biar makin maksimal juga tentunya secara performa dan tenaga dari mesin mobil kalian. Langsung aja kita nanti bakalan cobain before dan afternya dengan cara yang berbeda. Jadi mobil ini kita pasangin dragi dengan posisi exhaust system yang masih standar. Di 201 meternya itu kita bisa dapetin time 11,1 detik. Nah, ini setup dari knalpot standarnya. Yang pertama itu bagian downpipe-nya masih ada katalis. Terus juga di bagian front pipe, di bagian center muffler-nya. Nah, ini kendangannya gede banget. Ini juga bisa jadi salah satu yang bikin suaranya nggak terlalu keluar nih. Terus juga di bagian tailpipe-nya masih standar. Ukuran pipa-pipanya juga masih kecil. Terus bagian muffler tip-nya juga biasa aja, kurang menarik kan. Jadi beberapa perbedaannya tadi kalian bisa lihat yang standar dengan yang Kansai exhaust, terutama di bagian front pipe tadi ada side exit dan juga yang buang belakang. Terus ditambah masih ada Valvetronic-nya juga. Nah, ini dia tampilan aftermarket dari exhaust Kansai yang modelnya Valvetronic. Jadi dia punya dua exit nih, yang di belakang kayak gini, plus juga di samping yang kayak gini. Kalau yang di belakang sih sebenarnya ini opsional ya. Jadi kalau misalkan kalian itu pengennya
yang bagian belakang silent atau mode sopan, nggak mau terlalu berisik, kalian bisa pasangin muffler dan tailpipe-nya itu bawaan mobilnya aja. Nah, berhubung kita ini emang racing habis kan ya, jadi kita bagian belakang plus side exit-nya itu kita kasih yang emang buat racing juga. Nah, tapi kalian bisa juga kok kalau misalkan mau pakai yang original bawaan. Nah, terus yang paling asik nih, gimana sih cara kita kalau mau pakai mode yang bagian belakang atau mau ganti ke mode yang pakai side exit-nya? Langsung aja kita cobain. Yuk. Nah, ini nih si alat yang bikin kalian bakalan bisa ngebuka dan ngetutup knalpot dari Valvetronic kalian. Nah, contohnya kayak gini. Kalian tinggal pencet lock atau unlock, dan nanti juga bakalan otomatis si katup ini mengebuka dan ngetutup sesuai dengan keinginan kalian, mau side exit yang kasih aksi atau cuman yang bagian belakang. Nah, ini masih kita pakein mode yang keluarnya itu dari belakang dan suaranya itu kayak gini. Nah, itu tadi suara yang masih bagian belakangnya atau mode normal lah ya. Sekarang kita cobain pakai mode yang side exit. Tapi sebelum itu kita tutup dulu katup Valvetronic-nya. Gimana? Keren kan? Nah, sekarang kita bakal kasih contoh kalau kita lagi pakai mode side exit-nya nih. Wah, dari tisunya aja udah kelihatan kalau anginnya itu gede banget. Terus kalau yang belakang, nah, nggak ada yang keluar. Kalau ini kita lagi nyobain mode yang side exit-nya nih. Sekarang kita cobain yang mode ganti bagian belakangnya yang keluar. Nah, kita coba dulu dari yang side exit. Sekarang kita cobain yang bagian belakang. Nah, bisa lihat sendiri kan. Dan ngomong-ngomong soal tenaganya nih, waktu itu kita udah sempat ngecobain dan dapat time-nya itu di 11 detik ke bawah. Jadi kalau kalian pakai knalpot yang modelnya Valvetronic dan dual exit kayak gini, bakalan ada perbedaan tenaga nih kalau kalian pakai mode yang keluar belakang sama yang keluar samping. Nah, tenaganya yang kalau kalian pakai mode keluar belakang itu nggak jauh beda sama knalpot yang standar bawaan dari mobil. Tapi kalau kalian pakai yang side exit-nya nih atau yang keluar sampingnya, kalian bakal nemuin perbedaan yang cukup signifikan. Mobil kalian bakalan jauh lebih berasa bertenaga. Tapi ini nggak bisa jadi patokan yang resmi karena masih banyak faktor-faktor lain yang juga bakalan mempengaruhi dari segi performa. Apalagi waktu itu kita nyobanya sih kebetulan yang lagi bawa mobil ini si kameramen kita nih. Ya, yang mungkin bisa dibilang cukup bisa nyetir, walaupun belum sejago joki drag racing sih. Nah, jadi buat kalian yang pingin mobilnya punya dua karakter suara nih, silent plus sporty atau garang dan diam, knalpot Valvetronic bisa jadi solusi buat kalian. Contohnya kayak gini kan, tinggal pencet remote, suara knalpot langsung berubah.